balik lagi di podcast Sira atau suara inspiratif anak satria kita. Oke, sebelum kita mulai podcast hari ini, izinkan aku memperkenalkan diri dulu. Nama aku Malika Sanas Tanjung dari Ekskul Skop. Hari ini spesial banget nih, karena aku kedatangan tamu, seorang atlet taekwondo yang baru aja selesai tanding di Malaysia. Hai, boleh kenalan dong, Kak? Halo, kenalin nama saya Rifan Abisamiano dari kelas 11 Kak. Wah, keren banget. Awalnya kok bisa tertarik sama taekwondo sih? Sebelumnya belum pernah tahu ya kalau ternyata bela diri itu bisa dilakoni gitu waktu kecil. Jadi saya waktu kecil tuh biasanya cuma main olahraga permainan doang kayak bulu tangkis, basket, dan voli. Habis itu tiba-tiba ada ekskul taekwondo masuk ke area rumah saya. Ibu saya suruh saya ikut ekskul taekwondo. Ya udah saya coba jalanin aja tuh setiap hari. Sampai waktunya bertanding dan dapat medali itu rasanya seneng banget. Jadi saya mau menekuni aja taekwondonya. Jadi dari situ kakak terus taekwondo aja ya? Terus tanding. Menarik ya. Kalau diingat-ingat tuh waktu pertama kali berangkat ke Malaysia gimana rasanya? Rasanya nervous banget. Pertama kali dapat kabar kan biasanya tandingnya kalau nggak di provinsi nasional. Nah ini tiba-tiba dapat internasional, langsung kaget aja. Wah ini gimana ya persiapannya ya? Tapi lama banget. Ya udah orang tuanya maafin saya, teman-teman juga banyak yang ngajak. Ya udahlah, saya mau ikut dulu. Siapa tahu dapat yang terbaik. Latihannya pasti intens banget ya kalau keluar negeri. Iya, pasti intens banget. Apalagi untuk persiapan provinsi atau nasional aja itu latihannya berbulan-bulan. Apalagi buat level internasional yang udah di atas banget nih. Iya. Pasti 3 bulan 4 bulan lah. Pas di Malaysia tuh kesannya gimana sih? Sama nggak sih kayak Indonesia? Ya di Malaysia menurut saya ya polusinya tidak sebanyak di Indonesia. Lebih adem lah. Iya. Di sana juga jalanan bagus, gedung-gedung juga bagus lah. Kita masuk ke pertandingannya ya. Waktu naik ke matras itu yang pertama kali dipikiran tuh apa? Yang pertama kali saya pikirin kalau udah naik matras, nama saya udah dipanggil, saya cuma bisa fokus buat diri sendiri. Gimana cara ngalahin lawan saya? Gimana saya menang untuk mengalahkan lawan saya? Jadi nggak boleh, nggak boleh ada pikiran negatif. Terus waktu tandingnya ada momen yang nggak lupakan nggak sih? Momen lupakan banyak, mungkin salah satunya jika saya bisa menang medali. Tapi kalau untuk yang terakhir ini mungkin karena saya agak ceroboh dikit, jadi kepala saya kena tendang keras banget. Terus waktu ditendang itu sakit banget ya? Oh sakit banget, pusing, darah juga. Iya. Nggak enak banget. Itu dirawat gak kak? Sampai dirawat? Saya sempat dirawat sama medis di sana. Saya juga sempat takut kalau masuk rumah sakit. Emang kenapa? Karena saya kan tidur di sini lukanya dekat mata. Di sini ada tulang itu. Kalau patah saya harus masuk rumah sakit, harus dioperasi. Tapi itu sampai trauma nggak sih? Kalau mau buat taekwondo gitu? Enggak, saya nggak kapok-kapok sih ya. Nggak kapok, mati aja ya? Iya masih. Tapi waktu itu nggak dioperasi? Enggak, jadi cuma dikasih es batu sama minum-minuman yang dingin aja. Jadi biar pendarahannya stop. Oh iya. Minum dingin deh. Terus abis bertanding tuh pasti rasanya lega banget ya? Iya lega, bisa dapat juara 3 juga. Gak nyangka banget, ini pertama kalinya saya main di kelas pro atau prestasi itu dapat medali perunggu dengan menang sekali. Sebelumnya saya gak pernah menang di level pro ini. Nanti terus kepikiran terus deh. Iya, jadi wah kayak banget gini. Pelatih sama teman-temannya komentarnya apa nih? Pelatih ya
pasti kasih jempol lah, karena saya berhenti tanding walaupun cedera kayak gitu. Teman-teman juga senang semua dapat medali, semua bisa ngerasain. Terus kalau boleh jujur, pelajaran terbesar apa yang kakak ambil di pertandingan luar negerinya? Pelajaran yang bisa saya ambil itu tentunya untuk mendapatkan hasil yang bagus nggak bisa dapat kalau nggak dari kerja keras, latihan dan proses yang keras. Selalu sungguh-sungguh biar hasilnya bagus dan memuaskan. Bagus. Ya udah terakhir nih deh. Apa harapan kakak ke depannya? Iya. Di taekwondo ini atau hal lain? Taekwondo ini. Taekwondo. Oh, di taekwondo ya semoga saya bisa next target sih pengen jadi atlet poprov. Jadi pengen ikut seleksi dulu. Poprov tuh apa? Poprov tuh apa ya? Jadi kayak kita ngewakilin suatu daerah gitu. Kayak atlet Jakarta Timur, atlet Jakarta Pusat gitu. Nanti tandingnya di satu provinsi. Wah, pokoknya apa ya kan? Amin. Terus ada pesan nggak sih buat anak-anak muda yang pengen berprestasi? Pesan yang bisa saya sampaikan adalah terus lebih baik, jangan pernah menyerah. Karena setiap tantangan yang diambil itu merupakan pelajaran dan proses. Mantap banget. Makasih ya Kak udah sharing pengalamannya di podcast hari ini. Semoga sukses terus, makin banyak prestasi dan bisa jadi inspirasi buat banyak orang. Sebelumnya, terima kasih Kak Ipan yang sudah berkenan menjadi narasumber podcast hari ini. Sama-sama. Perjalanan dan proses kakak selama bertanding akan bermanfaat untuk siswa maupun siswi di Kesatria ini. Semoga yang Kak Rifan inginkan, salah satunya menjadi pelatih atlet taekwondo tercapai ya. Amin. Sampai jumpa di podcast kita berikutnya. Bye-bye. Bye-bye.